Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Nafis, 118230023. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan definisi dari pendaftaran tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Bab 1 Pasal 1 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik. Sekian dari saya, terima kasih. Pendaftaran tanah yang dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 1997 yang pertama yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, termasuk kepada pemegang hak atas suatu di bidang tanah, suatu rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar. Yang kedua itu menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah. Yang ketiga yaitu terselenggaranya tertib administrasi pertahanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem yang dianut pendaftaran tanah di Indonesia. Yang pertama itu sistem publikasi negatif, yang kedua itu sistem publikasi positif, dan yang ketiga sistem Indonesia. Sistem publikasi negatif itu maksudnya negara tidak menjamin kebenaran data sehingga BPN harus datang ke lokasi melihat objek tanah, meneliti, dan aktif mencari kebenaran material objek tanah tersebut. Sistem publikasi positif artinya itu kebalikan dari sistem publikasi negatif, yaitu melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak sebenarnya. Dan yang terakhir itu sistem Indonesia. Sistem Indonesia, negara RI menganut sistem publikasi negatif yang artinya tetapi bertendensi positif, yang artinya itu sertifikat itu bukan kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat lagi sepanjang belum ada pihak lain yang bisa menunjukkan pembuktian sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan perbedaan dari pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Untuk yang pertama, pendaftaran tanah secara sistematik. Pendaftaran ini merupakan pendaftaran yang dilakukan untuk pertama kali dan dilakukan secara serentak ataupun massal. Nah, untuk yang kedua, itu pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah ini merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kali juga, tetapi pendaftaran tanah ini dilakukan secara individu. Nah, untuk perbedaan awal kita sudah ketahui secara awam. Nah, untuk perbedaan keduanya, ini yang sangat sering kita bahas, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik itu biasanya berdasarkan program dari pemerintah, yaitu seperti contohnya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Di sini, pendaftaran tanah ini dilakukan untuk menunjang program pemerintah pensertifikatan tanah secara maksimal. Nah, untuk yang pendaftaran tanah secara sporadik, itu biasanya berdasarkan keinginan dari tuan tanah itu sendiri, baik itu untuk menjual tanah itu supaya menaikkan harga dari tanah itu sendiri. Terima kasih. Prosedur pendaftaran tanah di Indonesia. Prosedur pendaftaran tanah di Indonesia diawali dengan pembuatan peta dasar pendaftaran tanah yang diikuti dengan penetapan batas bidang-bidang tanah yang akan diukur maupun dipetakan. Proses selanjutnya yaitu pembuatan daftar tanah dan pembuatan surat ukur. Bidang-bidang tanah tersebut akan dibuktikan hak baru maupun hak lamanya. Setelah proses ini semua selesai, maka kita tinggal menunggu hasil pengumuman dan data yuridis dan hasil pengukuran. Jika hasil pengumuman telah keluar, maka kita diberikan waktu 30 hari untuk menyampaikan keberatan atas hasil pengumuman tersebut. Setelah itu, hasil pengumuman yang sudah disampaikan keberatan maupun kesetujuannya akan disahkan dan akan dibukukan haknya dalam sebuah sertifikat tanah. Prosedur pendaftaran tanah di Indonesia ada dua, yaitu secara sistematik dan secara sporadik. Jika sistematik, maka dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pada sporadik dilakukan oleh individu.
Jadi, biaya yang dikeluarkan juga berbeda antara sistematik maupun sporadik. Hubungan negara dengan tanah. Hubungan negara dengan tanah pada saat sebelum Indonesia merdeka dan pada saat setelah Indonesia merdeka itu berbeda. Pada saat Indonesia belum merdeka atau pada masa zaman kolonial Belanda, berlaku hukum yaitu domain verkeling yang berarti negara memiliki hak privat atas tanah. Jadi, pada saat ini, tanah-tanah yang tidak memiliki alat bukti kepemilikannya akan menjadi tanah negara dan akan digunakan untuk negara, termasuk tanah masyarakat adat. Sedangkan pada saat Indonesia setelah merdeka, berlaku hukum UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Di sini negara tidak memiliki hak atas tanah tapi memiliki hak menguasai tanah. Jadi, tanah-tanah masyarakat adat yang tidak memiliki alat bukti kepemilikannya tetap diakuin sebagai tanah pribadi, bukan tanah negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikat tanah berdasarkan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa sertifikat tanah merupakan surat tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktian di mana di dalamnya terdapat data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat sertifikat tanah. Manfaat sertifikat tanah terbagi atas dua, yaitu manfaat sertifikat tanah untuk masyarakat dan manfaat sertifikat tanah untuk pemerintah. Manfaat sertifikat tanah untuk masyarakat yaitu menghindari adanya konflik fisik, memberikan kepastian hak kepemilikan untuk jaminan kepada bank, dan memberikan bukti otentik ahli waris, dan menghindari agar pemerintah tidak semena-mena terhadap tanah milik rakyat. Selanjutnya, manfaat sertifikat tanah untuk pemerintah yaitu memudahkan pemerintah untuk registrasi administrasi pertanahan, dan selanjutnya memudahkan pemerintah untuk mengetahui hak kepemilikan tanah dan memudahkan pemerintah untuk tidak semena-mena terhadap hak kepemilikan tanah itu sendiri. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang perkembangan sertifikat tanah yang telah ada dari 10 tahun belakangan. Nah, dari grafik yang telah diberikan di situ menunjukkan bahwa tahun 2017 terjadi pelonjakan terhadap pembuatan sertifikat tanah. Nah, hal ini disebabkan karena adanya program pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017, yaitu adanya program PTSL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ramadan, NIM 118230110. Saya dari kelompok 3 pendaftaran tanah. Untuk masalah pendaftaran tanah di Indonesia ada banyak sekali tentunya, dan salah satunya yaitu tumpang tindih kepemilikan tanah dan lahan. Hal ini disebabkan oleh pemalsuan dokumen dari oknum-oknum yang terlibat dalam pemalsuan data tersebut, seperti oknum dari pihak BPN tersendiri. Untuk selanjutnya, database pemanfaatan lahan. Pemerintah belum menyediakan database tentang pengelolaan lahan secara menyeluruh dan kurang memadai untuk kapasitas pertanahan di Indonesia. Dan untuk permasalahan selanjutnya yaitu masalah pengakuan atas tanah adat. Mereka yang merasa memiliki hak atas tanah adat itu berspekulasi bahwa tanah adat itu tidak perlu disertifikat. Padahal tujuan utama dari pendaftaran tanah sendiri adalah untuk memberi kepastian hukum pada tanah tersebut. Jadi kesimpulannya adalah pendaftaran tanah itu kegiatan melegalkan suatu bidang tanah yang belum memiliki hak dasar atas tanah. Dan kegiatan ini adalah suatu wujud kepedulian pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada tanah-tanah yang dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia. Dan di tahun 2016 silam, pemerintah DPR dan BPN diperintahkan untuk membuat RUU pertanahan di Indonesia,
Salah satunya RUU tersebut membahas kelima pokok dasar yang ada di pertanahan di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan struktur agraria yang tajam, konflik agraria yang struktural, kerusakan ekologis, laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian, dan kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas.